Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ini adalah manusia-manusia rohani. Seorang hamba Allah yang diberikan potensi beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya yang sudah diberi oleh Allah sejak kita di alam ruh. Kita sudah mengakui sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah bersabda, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ini adalah pengakuan rohnya manusia akan ketuhanannya Allah. Maka setelah kita hidup di dunia ini, potensi rohani, potensi spiritual ini harus kita wujudkan dalam bentuk pengakuan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah dalam hati, melalui lisan, ataupun kita ekspresikan dalam sebuah perbuatan-perbuatan ibadah kita. Ini adalah menjadikan kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai manusia spiritual atau manusia rohani. Para kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya syarat diterimanya amal ibadah kita adalah kita harus beriman kepada Allah, zat yang harus kita sembah, yang memberikan pahala kepada kita. Maka iman kepada Allah inilah syarat utama agar apabila kita berharap akan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita diterima, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ibarat sebuah bangunan adalah pondasi, sedangkan Islam, nilai-nilai Islam adalah tembok-temboknya, dan ihsan adalah aksesoris yang menjadikan rumah itu menjadi indah. Maka pondasi keimanan adalah sebuah pondasi yang menjadikan kokohnya sebuah rumah rohani di dalam diri kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat itu menunjukkan laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah dan dia melakukan kebaikan, maka dia akan diberi jaminan oleh Allah kehidupan yang bagus dan akan diberi pahala atas amal ibadahnya yang dia lakukan. Orang-orang yang sudah merasakan, menanamkan imannya di dalam hati, maka dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu akan terasa manis apabila seseorang itu bisa merasakan ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang itu akan merasakan ringan ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Dia akan ringan untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan demikian dia akan dimudahkan oleh Allah, merasa ringan untuk beribadah. Disitulah dia merasakan manisnya iman. Risiko-risiko yang muncul dari pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan itu tidak dianggap, karena dia merasa menghadap kepada Allah, dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Disitulah manisnya iman akan dirasakan oleh seorang hamba. Manisnya sebuah keimanan memang tidak bisa diukur oleh materi, tetapi manisnya keimanan akan dirasakan nikmatnya oleh hati, oleh ruhaninya. Beda dengan kenikmatan yang sifatnya kenikmatan yang muncul, yang ditimbulkan dari sebuah kemaksiatan, itu adalah kenikmatan yang syahwatiyah. Kenikmatan syahwatiyah yang bisa mengakibatkan penyesalan. Tetapi kenikmatan dan
manisnya iman itu akan dirasakan di dalam hati, di dalam rohani, dan tidak akan ada penyesalan setelahnya. Para kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya kalau kita sudah menanamkan iman di dalam hati kita, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Nya, percaya kepada kitab-kitabnya, malaikatnya, takdirnya, hari akhir, qadha dan qadar, sebagaimana rukun iman yang sudah diajarkan kepada kita, itu kita percayai dengan baik, maka itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan, bisa merasakan manisnya iman kita. Selain itu, manisnya iman bisa kita dapatkan apabila kita memperbanyak untuk berdoa kepada Allah, memperbanyak melakukan aktivitas-aktivitas yang soleh, aktivitas-aktivitas ibadah yang baik, bahkan perbuatan-perbuatan ibadah sosial yang baik. Kalau kita bisa merasakan hal-hal itu dengan ringan, maka kita bisa merasakan nikmatnya iman. Hati kita akan bahagia, kebahagiaan yang nyata, yang hakiki, dan tidak mengakibatkan sebuah penyesalan. Juga kenikmatan iman itu juga bisa kita dapatkan apabila kita mempermudah, apabila kita memperbanyak melaksanakan ibadah, kita diberi kemudahan untuk melaksanakan itu. Ini bisa jadi indikator iman itu sudah terasa nikmatnya, sudah terasa manisnya di dalam hati. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita ridho terhadap perintah-perintah Allah, ridho terhadap perintah-perintah Rasulullah dan juga larangan-larangannya, dan juga kita ridho menerima segala konsekuensi yang muncul akibat dari perbuatan ibadah kita. Dengan hal itu, maka hati kita akan merasakan manisnya iman kepada Allah. Manisnya iman juga bisa kita upayakan dengan berusaha membenci perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di dalam hati kita mengingkari perbuatan-perbuatan yang maksiat, itu juga bisa menimbulkan rasa manis di dalam hati kita. Juga upaya kita untuk memerangi hawa nafsu, untuk berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita mampu melaksanakan kebaikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatakan tidak kepada ajakan-ajakan negatif yang dilakukan oleh nafsu di dalam hati kita. Dan upaya yang mungkin mudah kita lakukan adalah musahabatus sholihin, berinteraksi dengan orang-orang soleh, berinteraksi dengan orang-orang yang ahli ibadah. Kita berkumpul dengan mereka, mendengarkan nasihat-nasihatnya, dan juga melaksanakan nasihat-nasihat tersebut. Dengan demikian, kita akan merasakan kebahagiaan di dalam hati, dan kebahagiaan itu adalah akibat yang ditimbulkan dari iman kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Demikian, semoga puasa Ramadan ini bisa menjadikan iman kita bertambah, bisa menjadikan kita merasakan kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.